Ini adalah momentum. Kalau sahabat-sahabat ingin berpartisipasi untuk ikut menata negara kita, saatnya ini ya. Pemilu 2024 ini. Kita sambut dengan riang gembira. Kita sambut dengan riang gembira. Saya kira seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pemilu 2024 sudah dilaksanakan. Sehingga ya kita semuanya warga masyarakat Indonesia pada khususnya kita sambut dengan gembira pesta demokrasi di negara ini. Oke, kebetulan di samping saya ini sudah ada Bapak kita yang tercinta, Bapak Sukron Abi. Cuma ini lebih terkenalnya Cak Sukron gitu ya. Cak Sukron ini 10 menit lebih dekat dengan Cak Sukron. Oke. 10 menit kita bahas bagaimana persiapan politik di 2024 tetap dengan riang gembira. Cak Sukron, langsung saja nggih. Cak Sukron ini sudah memang pakarnya di bidang ya namanya trainer capacity building, juga alumni Lemhanas RI. Maka di kesempatan kali ini saya mau tanya ini, karena kita ngomong pemilu, apa sih Cak pemilu secara sederhana gitu, atau mungkin hal-hal lain yang terkait dengan pemilu mungkin bisa disampaikan pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera selalu untuk kita semua, sahabat-sahabatku kabar merah putih. Iya, betul Pak. Dimanapun sahabat-sahabat berada, izinkan saya sedikit sharing pada malam hari ini, bicara tentang yang diminta kepada saya, bicara tentang pemilu. Kita sambut pemilu dengan riang gembira. Lah, ini kata kunci riang gembira. Ini harus kata kunci riang gembira. Kita awali dari pemilu itu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, memberikan hak suaranya. Karena sekali lagi ini adalah arena, ini adalah tempat untuk political market. Apa sih political market itu? Yaitu bahwa pemilu menjadi tempat bagi kita semua masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu. Jadi gini, kalau diri kita, mohon maaf ya, acuh tak acuh dan tidak mau tahu terhadap proses pesta demokrasi ini, maka yang terjadi adalah ketika ada apa-apa, ketika ada misalnya dalam tanda kutip kesejahteraan masyarakat belum terwujud, ya jangan salahkan mereka. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita peduli untuk bagaimana nasib masyarakat, nasib rakyat kita ke depan, ya ini saatnya. Ini adalah momentum bagi kita untuk apa yang kita cita-citakan, apa yang dicita-citakan di dalam konsensus para founding fathers kita, yaitu ikut serta mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, termasuk juga mewujudkan keadilan sosial itu ya melalui pemilu ini. Betul. Ya kalau kita tidak ikut serta, ya sulit sekali untuk kita melakukan perubahan. Sahabat-sahabat kabar merah putih yang saya hormati, pengalaman membuktikan bahwa sejarah bangsa kita itu kemarin pemilu yang 2014 maupun 2019 itu faktanya masih muncul yang disebut dengan politik identitas. Masih muncul hate speech, masih muncul yang namanya hoax. Nah, mari saya pengen mengajak kita semua, bagi sahabat-sahabat saya, masyarakat, termasuk teman-teman milenial ini, mari kita jadikan pemilu 2024 ini, kita hilangkan semua itu, bahkan kita harus menjadi garda terdepan, menjadi pelopor untuk menghilangkan yang namanya politik identitas itu. Mari kita hilangkan hate speech, mari kita hilangkan isu-isu hoax yang tidak produktif seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita sambut pemilu 2024 itu dengan riang gembira. Nah, cara mewujudkan pemilu dengan riang gembira itu ini bagaimana, Pak? Bagaimana? Caranya begini salah satunya. Ingat pesta demokrasi, kan? Pemilu ini pesta demokrasi.
Yang namanya pesta kan harus riang gembira. Harus ini. gembira. 2014 maupun 2019 itu menjadi pelajaran penting. Ya. Ayo kita kembalikan kepada substansinya. Bahwa yang namanya pesta demokrasi itu harus riang gembira. Nah, cara untuk mewujudkan riang gembira itu salah satunya adalah kita terus-menerus ikut serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang yaitu tadi bahwa saatnya kita ini menuju kepada politik gagasan, politik ide. Kira-kira ke depan Indonesia ini desainannya dari peserta pemilu ini seperti apa, tawaran gagasan mereka seperti apa. Nah, ini yang terus-menerus harus kita ajak masyarakat untuk ikut serta dan masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif. Betul. Banyak sarana media yang bisa kita pakai. Ada media mainstream, Ya, ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Line, ada itu bisa WhatsApp. dimaksimalkan, Itu bisa kita maksimalkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah momentum. Kalau sahabat-sahabat ingin berpartisipasi untuk ikut menata negara kita, saatnya ini ya. Ya kan, ya jangan sampai kemudian ini pesta demokrasi. Yang namanya pesta, masa kita terjadi konflik, masa muncul politik identitas. Ingat founding fathers kita mengajarkan kepada kita bahwa Indonesia ini memang didesain menjadi negara yang multikultur, menjadi negara yang berbeda-beda, tapi harus ingat bahwa boleh saja kita suku berbeda, boleh saja kita provinsinya berbeda, boleh saja kita bahasanya berbeda, tapi ingat kita ada di dalam satu wadah namanya NKRI. Nah, itu yang paling penting, Pak. Ya. Nah, ke depan 2023 ini, ya mari kita sekali lagi tidak boleh berpangku tangan. Ya. Kita harus ikut turun tangan. Kita harus ikut berkontribusi. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa, sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita punya, kita torehkan, kita dharma baktikan untuk Ibu Pertiwi. Saya mengajak kita semua sekali lagi tanggung jawab untuk mengisi tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu dengan riang gembira ini adalah bukan hanya tanggung jawab segelintir orang, bukan hanya tanggung jawab segelintir kelompok, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Maka yang berikutnya adalah ayo kita sukseskan pesta demokrasi ini tanpa terprovokasi oleh konten-konten negatif. Kita sekali lagi kita sambut politik kita 2024. Kita sambut dengan riang gembira. Kita sambut dengan riang gembira. Saya kira seperti itu. Ya.